Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan aku juga senang banget ketemu sama calon-calon bidadari surga. Udah sholat subuh. Senang datang ke sini. Ikhlas ya? Iya, emang ikhlas itu apa? Ikhlas itu dalam hati. Oh ikhlas dalam hati, emang ikhlas apa? Ikhlas itu ya ikhlas. Oh ikhlas itu ya ikhlas. Kalau buat saya, ikhlas itu adalah ketika istri saya ngambek dan maksa minta belanja. Terus saya kasih, terus akhirnya dia nanya, kamu ikhlas kan sayang? Iya ikhlas. Ibu-ibu kayak gitu ya sama suaminya ya? Iya, oh Ustazah Lulu. Tapi ada yang bilang kalau misalnya saya bilang ikhlas, itu ternyata belum ikhlas. Terus kelihatannya ikhlas dari mana? Ada buktinya nggak wujudnya ikhlas seperti apa? Kita bahas pagi hari ini ya. Tema kita adalah ikhlas bukan di mulut tapi di hati. Sekali lagi, ikhlas bukan di mulut tapi di hati. Masya Allah, tepuk tangan dong. Coba benar gak ikhlas bukan di mulut tapi di hati? Kita tanya sama Ustadz Asad. Ustadz, izin Ustadz. Siap Mas Sony. Kalau ada yang bilang saya ikhlas lillahi ta'ala. Ya, Itu katanya bohong. ikhlas memang harus lillahi ta'ala. Gitu ya. Habis ada yang bilang ikhlas ya itu ibadah hati yang gak terucap. Ya. Nah sebenarnya gimana penjelasannya Ustadz Asad? Silakan Oke, Ustadz. Masya Allah, baik terima kasih Mas Sony. Mohon izin Ustazah Lulung, Ustadz Maulana. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Insya Allah tabarakallah. Jamaah Islam itu indah. Apa makna ikhlas? Ikhlas berasal dari kata khalasa yang berarti memurnikan, menyucikan niat kita. Jadi saat kita mengatakan ikhlas, ikhlas itu tidak ada yang terucap, tapi apa yang ada di hati kita itu yang disebut dengan ikhlas. Dan ini sudah diperintahkan oleh Allah bahwa setiap amal ibadah kita harus disertai dengan keikhlasan. Di surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidak diperintahkan kepada manusia selain beribadah dengan penuh keikhlasan. Salat, zakat itu harus ikhlas, zikir, apalagi ibadah-ibadah yang lain yang Allah melihat. Jadi kita tidak perlu validasi manusia. Nah, lawan dari ikhlas apa? Ria. Nah, ria itu apa? Secara sederhana, ria itu pengen dipuji, Bu. Ibu berbuat baik, nunggu nih, ngelihat oh ada orang, baru berbuat baik. Kalau nggak ada orang, tiduran di rumah ya. Nah, inilah yang disebut dengan ria. Dan ria ini sangat berbahaya. Karena kata Nabi, ria itu seperti syirik kecil. Syirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Dan bisa jadi lebih bahaya daripada dajjal. Nah, jadi ibu-ibu kalau mau berbuat baik, udah lakuin aja. Ciri-ciri orang ria nih Bu, ciri-ciri orang ria. Yang pertama, males ibadah kalau nggak ada yang lihat. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, ciri-cirinya apa? Tidak semangat, kebalik, semangat kalau ada yang melihat. Ya, jadi yang pertama tadi malas kalau tidak ada yang melihat, yang kedua semangat kalau ada yang melihat. Nah, sekarang dari kita, apakah kita mau males hanya melihat validasi dari manusia atau kita karena Allah lillahi ta'ala ya. Jadi seperti itu teman-teman jamaah semuanya, bahwa keikhlasan itu adanya di dalam hati, bukan ada di dalam ucapan kita. Karena Allah maha melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dan kalau kita ikhlas maka pahalanya pun akan berlimpah Mas Sony. Benar-benar ikhlas itu berarti ibadah dari hati emang gak Betul. terlihat ya. Jadi apa tak terlihat tapi ada,
tak terucap tapi terasa gitu ya Nah, Ustadz ya. itu betul. Masya Allah. Cakep. Tepuk tangan dong untuk guru kita Ustadz Asad. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Terima kasih Mas Sony. Itu baru yang pertama ya jamaah ya. Yang cuma yang bilang ikhlas itu apa? Ikhlas ya ikhlas. Nanti kita belajar tentang ikhlas ya. Oke, ada tayangan nih. Suami relakan istrinya. Kita lihat tayangannya silakan. Pertanyaannya, kalau ibu ikhlas nggak begitu? Enggak, oh cepat banget jawabnya. Jujur ya. Tapi benar nggak Ustazah Lulung? Kalau kita ikhlas menerima kekecewaan mungkin dari akibat perlakuan yang menyakitkan dari mungkin teman, pasangan atau keluarga, nanti hadiahnya jutaan berkali-kali lipat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ikhlas tapi Ikhlas, kan iya. susah. Tapi harus gimana? Nah, Silakan gimana? Ustazah Lulung. Makasih Kak Sony, mohon izin Ustadz Nur Maulana dan Ustadz Asad serta bunda-bunda soleha yang CCM cantik manja. Lillah. Ya alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Gimana nih ya kalau kita sebagai manusia biasa, bukan malaikat, bukan juga setan, malaikat yang selalu soleh atau setan yang selalu salah. Kita manusia kadang ikhlas, kadang kagak. Bener gak Bu? Namanya juga manusia, bener gak sih kalau kita disakitin tapi kita tetap ikhlas, maka Allah akan kasih kita balasan dengan berjuta kebaikan. Bener banget, karena apa? In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik kata Allah, kebaikannya nyampe buat diri kita sendiri. Kenapa? Kalau misalnya kita disakitin ya udah bahasanya nih kalau kita ibarat jalan nih Bu ya, ini jalan kan kita bawa ransel nih. Itu yang nyakit itu kan batu. Kalau batunya kita simpan, kira-kira berat nggak pundak kita? Berat. Maka kalau ada yang nyakitin buang tuh batu. Ada yang nyakitin buang, abaikan saja. Kenapa? Kalau semakin kita sakit semakin berat diri kita. Tapi kalau kita buang sakit hati, buang kekecewaan, hanya Allah harapan kita enteng punggungnya. Bener nggak? Secara kan ibu-ibu suka sakit punggung, bener nggak? Itu namanya kolesterol. Nah makanya ya dijaga kesehatannya. Jadi kalau misalnya kita sulit gimana? Emang sulit. Siapa bilang kita melaksanakan Quran itu gampang? Gak mudah. Apalagi ibu-ibu nih kita ini semua nih ya. Ya Allah sakitnya tahun 2003 sampai 2025 masih dirasakan. Ada gak begitu? Ada di sini? Secara perempuan adalah ahli sejarah. Jadi kalau misalnya memang sulit kita punya pegangan itu Quran dan hadis. Karena apa? Hafizna kullal Quran jawidna tolkol lisan. Ya Allah jagalah kami dengan Al-Quran. Kenapa? Karena kami tuh kadang-kadang kalau di otak sini pengen kesel, di otak sini ingat Al-Quran. Ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishinal hudin. Ingat Allah nyuruh kita untuk ikhlas. Biarpun sakit terus belajar ikhlas. Belajar ikhlas. Kenapa? Ikhlas gak bisa langsung spontan tapi proses. Pertama gak ikhlas, lama-lama ikhlas, lama-lama redo, lama-lama Allah ridho sama kita. Amin amin ya robbal. Jadi banyak ayat ikhlas yang harus kita amalkan. Maka ikhlas itu seperti surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad ila akhiri. Apakah ada kata ikhlas di situ? Gak ada. Itulah yang dinyatakan bahwa memang tidak terlihat tapi terasa dalam hati kita. Jadi buat kita semua yang pertama tetap belajar ikhlas. Kedua jangan putus asa. Karena apa? Ikhlas itu di hati bukan di mulut. Walaupun mungkin orang ngomong gak ikhlas tuh, gak ikhlas masih sakit hati tuh. Ya iyalah yang penting kita memaksakan untuk menyembuhkan luka kita. Itu tadi kuncinya seperti Ustazah bilang ya. Ikhlas tuh gak bisa langsung, maka harus terus belajar. Seperti kita di Islam itu indah. Terima kasih Ustazah, tepuk juga. tangannya dong. Emang sih kadang ada yang bilang belajar gampang. Tapi kalau ikhlas menerima keluarga, ikhlas menyerang, ada sesuatu yang menyerang keluarga kita. Terus orang bilang yang ikhlas ya. Tapi kan dia tidak merasakan Ustadz. Itu susah. Enak kalau orang sabar ya dek, ikhlas ya dek. Iya, pada saat kau bukan merasakan, betul tidak Bu? Tapi tunggu dulu, gimana ya? Mau tahu nggak? Mau. Gimana cara termasuk yang di rumah nih? Apa? Yang di rumah. Apa? Gimana caranya supaya bisa sabar, ikhlas. Dosa nggak kalau nggak ikhlas? Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu? Mau. Yang di rumah mau tahu? Iya mau. Yang kemana-mana kita akan bahas tentang bagaimana ikhlas menerima ketika keluarga kita dipanggil oleh otoritas tidak bisa dari kita. Mau tahu? Setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Gila. Kirain lo sekarang udah semangat nggak tuh ya nanti. Iya gimana sih?